ketersediaan dolar dan segala macamnya. Mungkin itu yang kita ingin pemerintah secara akuntabel dan transparan kemudian membuka ini semua, dan jangan khawatir pasar tidak cepat panik kok gitu. Yang justru membuat pasar panik adalah ketika semua indikator itu sudah menunjukkan hal yang negatif, tapi pemerintahnya masih seakan-akan positif semua. Nah itu kan dianggapnya ini pemerintah halu atau gimana, itu yang membuat respon pasar jadi negatif kalau menurut saya, Mbak. Oke. Mas Kunto, menarik juga tadi kalau kami lihat beberapa menit lalu ini IHSG-nya hijau begitu ya. Mungkin kalau dari sisi analisa komunikasi politik, apakah ini akan bisa langsung begitu Mas dampaknya dengan kehadiran Presiden bahkan juga sejumlah pejabat di paripurna hari ini membahas soal ekonomi? Saya berharap hijaunya ini tetap bertahan bahkan setelah hari ini, Mbak, gitu. Jangan sampai hijaunya cuman hari ini ketika Presiden pidato terus besok merah lagi, kan jangan sampai, amit-amit ya gitu. Saya sih berharap ini tetap hijau, dari sinyal bahwa Presiden kemudian hadir dan menjadikan ini isu yang sangat penting, itu bisa jadi sinyal penting juga bagi pasar. Tapi sekali lagi kita juga harus menunggu bagaimana pidato Presiden nanti, gimana policy-nya, apakah pasar merespon secara positif atau tidak policy itu gitu. Oke. Mas Kunto, tapi kalau melihat saat ini bagaimana Presiden hadir langsung ke rapat paripurna, ini respon yang sudah tepatkah melihat bagaimana kondisi saat ini, termasuk juga kalau yang sangat terasa ke masyarakat ini salah satunya adalah harga bahan pokok ini mulai merangkak naik dan sebagai imbas dari nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika? Ya Mbak, punya sense of crisis itu penting. Jadi hadirnya Presiden hari ini di rapat paripurna yang biasanya hanya diwakili oleh menteri gitu kan, dan hari ini Presiden hadir, itu menunjukkan adanya sense of crisis, dan itu sangat penting Mbak, menurut saya. Itu mungkin kenapa pasar merespon jadi hijau dalam beberapa menit yang lalu. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan harga barang, nah ini dari beberapa teori komunikasi, misalnya agenda setting aja lah gitu. Ada efek agenda setting itu sangat kuat, dari pemberitaan media itu efeknya sangat kuat kalau itu kenyataannya kita tidak bisa akses langsung. Misalnya isu luar negeri, isu perang, itu kan kita nggak bisa nonton langsung ya perangnya ya, tapi makanya pemberitaan tentang perang, tentang isu luar negeri, itu orang sangat bergantung pada media, makanya efeknya sangat kuat. Tapi kalau untuk harga bahan pokok yang tiap hari kita ketemu di pasar langsung beli, itu kan kita kerasa, walaupun berita bilang harga gas turun, harga beras stabil, tapi kan nyatanya kita bisa cek langsung di lapangan ya Mbak gitu, dan biasanya itu efek media akan sangat terbatas. Ya, tentunya jangan sampai hanya menjadi respon sementara. Nah, saudara, di visual Anda saksikan saat ini terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di gedung DPR RI disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan tadi juga sebelumnya sudah hadir Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Nantinya Presiden Prabowo Subianto ini sudah bersiap untuk menyampaikan bagaimana kerangka ekonomi makro dan juga ada beberapa tadi agenda yang akan disampaikan dalam rapat paripurna hari ini. Tentunya ini menjadi momen yang ditunggu tentunya juga oleh masyarakat, bagaimana pemerintah begitu merespon situasi yang terjadi saat ini di tengah gejolak ekonomi maupun juga situasi politik global. Nah, tadi juga disampaikan ini bertepatan juga dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional yang harapannya apa yang disampaikan oleh Presiden hari ini juga bisa menjadi optimisme di tengah situasi yang terjadi di Indonesia saat ini, termasuk juga dalam hal ekonomi. Kita tunggu nantinya seperti apa berjalannya pidato Presiden Prabowo Subianto yang hari ini menjadi momen yang menjadi pertama kalinya Presiden datang ke paripurna DPR RI. Terlihat Presiden Prabowo juga tidak hanya didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga Ketua DPR RI Puan Maharani, juga tadi terlihat Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, kemudian juga ada Saan Mustafa dan juga sejumlah pejabat DPR lainnya. Ya, kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo. Mas Kunto, kita lanjutkan kembali. Mas Kunto, kalau dalam situasi seperti ini, apa yang sebetulnya mungkin diharapkan